Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah sistem massa berkurang sebagai lanjutan materi sebelumnya, di mana kita tinjau di sini adalah gaya dorong roket. Nah, kita ketahui bersama bahwa roket itu merupakan sebuah mesin yang kemudian mengalami percepatan atau mendapat gaya dorong akibat dari pelepasan udara hasil pembakaran ke arah belakang. Ya, roket ini kemudian hampir sama prinsipnya itu dengan mesin jet. Nah, coba kita akan ilustrasikan seperti apa pada gambar berikut ini. Ya, kita akan mengukur gerakan relatif terhadap koordinat dari permukaan bumi dari gerakan roket. Ya, pada saat roket kemudian pada saat waktu T, roket memiliki kecepatan V dan masanya itu adalah M. Roket juga kemudian memancarkan gas ke belakang dengan kecepatan U, ya, yang nilainya konstan relatif terhadap roket. Oke, dengan demikian kemudian kecepatan gas relatif terhadap koordinat di bumi itu adalah ada perbedaan antara V plus dV. Nah, pertama kita akan lihat kasus di mana pada saat waktu T, ya, yang pertama kita tinjau yang pertama pada waktu T, ya, maka yang terjadi adalah kita punya sistem kemudian bahwa roket itu bergerak, roket bermassa M kemudian bergerak dengan kecepatan V, sehingga kemudian momentumnya itu adalah bahwa P sebagai P awal, ya, PI ini sama dengan M kali V. Oke. Nah, kemudian pada waktu T plus dt, ya, maka kemudian roket bermassa M minus dm bergerak dengan kecepatan V plus dv, dan kemudian gaya dorongnya itu adalah dengan massa dm, ya, bergerak dengan kecepatan u, ya, bergerak dengan kecepatan u. Ada kemudian beberapa gaya kemudian berpengaruh ketika pada saat dia bergerak. Ada gaya gravitasi Fg, inilah Fg. Kemudian ada Fd itu dimana Fd itu merupakan gaya dorong. Nah, maka kemudian, ya, momentumnya itu adalah kita bisa tuliskan sebagai P akhir F ini kemudian sama dengan M minus dm dikalikan dengan V plus dv, ya, kemudian di plus dengan dm dikalikan dengan u. Nah, ini. Nah, kemudian relatif terhadap seorang observer, seorang pengamat, ya, yang mengamati kemudian roket, ya, kita misalkan bisa melihat ini, maka kemudian observer akan mengamati dorongan atau ya, maka kemudian, ya, pengamat kemudian mengamati bahwa knalpotnya atau exhaustnya massa dm itu bergerak relatif kemudian atau kecepatan bergerak dengan kecepatan relatif kemudian VRL V plus dv minus u. Nah, maka kemudian perubahan momentumnya, ya, jadi perubahan momentumnya itu adalah dp, ya, kemudian sama dengan pf min pi. Ini sama dengan dimana pf-nya adalah yang ini, ya, lalu kemudian saya kurangi dengan
M kali V. M kali V. Nah, ini kemudian sama dengan, ya, kalau kita lihat berarti M kali V, kemudian M kali dV plus M kali dV, kemudian kurang minus dm kali V, berarti dm kali V, minus dm kali dV, berarti dm dV. Lalu saya jumlah dengan lalu saya kurang dengan M kali V. Nah, ini kemudian menghasilkan, ya, kalau kita lihat berarti MV min NV sama dengan 0, kemudian MdV, ya, MdV saya kurangi dengan dmV relatif, dmV relatif. Oke, jadi sama dengan ini. Nah, lalu kemudian kita lakukan substitusi, ya. Jadi kita substitusi persamaan yang ini MdV min dmV rel ke dalam kemudian persamaan, ya, kita substitusi persamaan dp ke persamaan dimana jumlah gaya F eksternal, ya, luar ini sama dengan dp dt, ya. Maka kemudian kita peroleh bahwa sigma F eksternal ini sama dengan ddt dari MdV rel. Oke. Nah, ini kemudian kita akan peroleh, ya, kita bisa tuliskan sigma F gaya luar, ya, luar, kemudian dm dt viral itu kita bawa ke sebelah kiri, maka kemudian ini plus, ya, ini plus V relatif kalikan dengan dm dt sama dengan M dV dt, ya, M dV dt. Nah, kenapa kemudian seperti ini? Ini kalau kita lihat maka ini sebenarnya adalah oke. Nah, maka kemudian kalau kita lihat, ya, dari persamaan ini tadi bahwa yang dm dv itu kita abaikan atau kita hilangkan. Kenapa? Karena perkalian keduanya akan mendapatkan nilai yang sangat kecil, ya, mendapatkan nilai sangat kecil, sehingga kemudian tersisa itulah MdV min dm vrel. Lalu kemudian kita ambil kita substitusi ke sini, maka kita peroleh persamaan yang seperti ini, ya, itu sigma F luar plus vrel dm dt sama dengan MdV dt. Nah, maka kemudian, ya, persamaan ini, ya, persamaan ini kemudian kalau kita lihat dari pertemuan sebelumnya maka identik dengan persamaan ini, ya. Ini sebenarnya sudah kita pernah dapatkan di pertemuan sebelumnya. Nah, dari sini kemudian kalau kita lihat maka bentuk V rel
DMDT itu dia merujuk pada gaya yang bekerja pada M, ya, yang bekerja pada M dalam bentuk rata-rata momentum, ya, yang kemudian ditransferkan keluar dari M, ya, transfer keluar dari M. Ini karena kemudian pengaruh ejeksi massa, gitu ya. Gitu ya. Jadi kemudian ya untuk kemudian roket, gitu ya. Untuk roket bentuk ini kemudian adalah positif, bernilai positif, karena jika kemudian DMDT itu adalah negatif, ya. Nah, dan kemudian V relatifnya dia akan negatif. Kenapa dia negatif? Karena berlawanan arah dengan arah kecepatan V. Kecepatan V arahnya ke atas, kemudian V relatifnya dia ke arahnya ke bawah, sehingga kemudian dia bernilai negatif. Nah, bentuk ini kemudian disebut sebagai gaya dorong atau F thrust, F dorong, yaitu yang pada garis atau anak panah warna biru ini disebut sebagai gaya dorong. Nah, dan ini kemudian merepresentasikan gaya yang diberikan pada roket oleh gas yang di ejeksi, gitu ya, gas yang diejeksikan. Nah, maka kemudian kita di sini kita bisa mendefinisikan bahwa gaya dorongnya itu, ya, gaya dorong kemudian didefinisikan sebagai FD, ya, ini sama dengan V rel dikalikan dengan DMDT. Nah, untuk kemudian kasus di mana gerak satu dimensi, ya, untuk kemudian gerak vertikal satu dimensi, ya, gerak vertikal satu dimensi, ya, di bawah pengaruh gaya gravitasi, di bawah pengaruh gaya gravitasi, ya, di mana F eksternalnya, ya, di mana jumlah gaya eksternalnya V luarnya ini sama dengan minus M kali G, ya. Maka kemudian kita dapat mencari kecepatan roket di setiap waktu, ya, kecepatan roket setiap waktu, yang kemudian kita tuliskan sebagai, ya, dv sama dengan min GDT plus gaya dorongnya yaitu VREL kalikan DMDT, ya. Nah, maka kemudian jika VREL-nya konstan, ya, VREL konstan, maka kita bisa mengintegrasikan persamaan ini dari kecepatan awal, yaitu di mana masanya itu m0 sampai pada kecepatan v dengan masanya itu menjadi m. Maka kemudian kita bisa tuliskan sebagai, ya, tuliskan sebagai integral dari v0 hingga v dari dv ini kemudian sama dengan min g, karena konstanta gravitasi adalah g adalah konstanta, maka kemudian kita bisa keluarkan dari integral. Ini kemudian integral
T sama dengan 0 sampai T dt plus, karena V adalah relatif konstan, maka kita bisa keluarkan dari integral. Kemudian integral dari M0 sampai M dari dm per M ya. Atau kemudian dari sini kita peroleh bahwa V min V0 sama dengan min G kali T plus V relatif ln M per M0. Oke.